Ya, halo. Mulai terdengar? Sudah? Lanjut, sudah kedengar suaranya. Oh, oke. Ya, baik. Langsung dimulai sudah? Hadir semua? Boleh kita mulai ya. Selamat datang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para undangan webinar PKC PMI Banten. Hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin menyapa beberapa mungkin sahabat-sahabat ya. Ada sahabat-sahabat mahasiswa di sini, ada sahabat-sahabat dari cabang dan juga dari komisariat, teman-teman kampus. Kemudian juga mungkin ada dari para pemuda dan juga kelompok-kelompok pengusaha yang ada di Banten. Boleh langsung kita mulai webinar PKC PMI Banten dengan tema afirmasi pemerintah Provinsi Banten terhadap wirausaha di tengah pandemi ini. Saya ingin menyapa dulu kepada para narasumber kita. Yang pertama narasumber kita ada Bapak Nawasa Dimyati. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Bapak apa Cak Nawa ini ya? Biasanya akrabnya dipanggil Cak Nawa. Suka-suka kamu lah ya. Terima kasih Bapak, selamat datang di webinar PKC dan sudah menyempatkan waktunya ya untuk ikut berdiskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak yang pemateri kita kedua, Bapak Trenggono Wahyu Pratomo SE MSI. Beliau mewakili Bapak Kadispora dari bidang kepemudaan. Sudah hadir di tengah kita? Assalamualaikum, khusus buat Cak Nawa. Assalamualaikum, Cak. Gimana sehat? Waalaikumsalam. Salam dari Pak Kadis, Cak. Kebetulan Pak Kadis sedang mengantar orang tuanya ke rumah sakit, gitu. Jadi mohon izin, beliau tidak bisa mendampingi langsung. Terima kasih untuk host dan teman-teman di PMI. Iya, terima kasih Pak ya sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Semoga ini juga menjadikan kita narasumber yang kita harapkan untuk kegalauan kita para pemuda mungkin Pak ya untuk diskusi siang kali ini. Mungkin selanjutnya saya akan memperkenalkan atau kita sudah tahu semua Ketua PKC Banten kita. Boleh kita perdengarkan, boleh ya, sambutan ataupun kata sambutan perkatanya dari Ketua PKC Banten kita, Bapak atau Kakak Ahmad Salahuddin. Bapak PKC silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir Bapak Nawasa Dimyati, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Salam hormat dan semoga tetap diberikan kekuatan dan kesehatan ya, Cak. Amin, amin, amin. Kemudian juga yang saya hormati Pak Haji Deden, Kepala Dispora Provinsi Banten, yang beliau kebetulan berhalangan hadir di webinar kita kali ini karena harus mengantar orang tua ke rumah sakit. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, semoga orang tua beliau tetap
dan cepat diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian diwakili oleh Pak Trenggono Wahyu Pratomo sebagai bidang kelembagaan pemuda. Salam hormat Pak Tomo dan sahabat-sahabat semua, para ketua cabang yang sudah online berselancar di webinar ini, juga kader-kader PMII serta audien semua yang menghadiri diskusi webinar kali ini. Syukur alhamdulillah, pertama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita lihat sekarang paling tidak kader-kader PMII masih diberikan kesehatan, dan alhamdulillah semua belum ada kader PMII yang positif corona, dan semoga kita tetap semuanya disehatkan. Rahmat serta salam semoga tetap tercurlimpahkan kehadirat junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua kita selamat baginda Rasulullah mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam diskusi kali ini, kenapa kemudian PKC PMI Banten menyoroti soal afirmasi pemerintah Provinsi Banten terhadap wirausaha muda di tengah pandemi. Kita tahu bahwa memang ada dua hal, ada dua sisi dalam tetap menstabilkan kondisi kita saat ini. Pertama juga bagaimana kita sama-sama menepis kemungkinan penyebaran COVID. Selain itu juga pemulihan ekonomi ini seiring sejalan dengan pemutusan mata rantai penyebaran COVID. Artinya bahwa beberapa kasus di beberapa daerah, terutama juga bagi kelompok-kelompok muda yang sebelumnya produktivitas ekonominya berjalan dengan usahanya masing-masing, baik itu UMKM maupun di persoalan mikro. Tapi karena beberapa bulan ini kita mengalami musibah corona, sehingga itu sangat berdampak pada persoalan produktivitas ekonomi kita. Nah, ini perlu mungkin untuk sama-sama kita bincang, kita skenariokan dalam satu inovasi pemuda untuk tetap bertahan, di samping juga bagaimana skema daerah dalam menuntaskan persoalan ini gitu. Saat sektor-sektor kapital ini mengalami kelumpuhan, ini juga tentu kiranya kita sama-sama bagaimana menskenariokan sektor mikro ini tetap berjalan sehingga stabilitas ekonomi di bawah tetap kondusif dan tetap stabil gitu. Kalau kita lihat juga di pemerintah pusat itu kan ada program pemulihan ekonomi nasional yang di dalamnya itu salah satunya mendukung program swakelola padat karya, kemudian subsidi bunga untuk UMKM, dan restrukturisasi maupun relaksasi ya bagi aktivitas akses permodalan di tengah aktivitas usaha UMKM maupun UMKM ya. Di Provinsi Banten sendiri juga soal pemberdayaan pemuda ini juga tentu sudah menjadi amanah di dalam Perda nomor 10 tahun 2014 yang prinsipnya melakukan penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan maupun kepeloporan. Dalam pemberdayaan ini tentu kita juga di dalam Perda mengamanatkan untuk meneguhkan kemandirian ekonomi pemuda di sektor kewirausahaan pemuda. Nah, hal ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi amanah di dalam Perda yang harus dilakukan dalam skema kebijakan daerah. Nah, untuk itu kiranya kenapa kemudian kita melakukan diskusi afirmasi
pemerintah Provinsi Banten dalam persoalan kewirausahaan pemuda. Kira-kira nanti akan dibahas oleh dari sisi legislasinya oleh Pak Nawasai, dan dari sisi kemitraan pemuda kedinasan akan dibahas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Provinsi Banten. Nah, kira-kira mungkin ini menjadi salah satu awal bagaimana ke depan kita sama-sama memberikan kontribusi yang baik dan memberikan satu sisi kontribusi pemikiran di tengah-tengah persoalan melemahnya produktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha pemuda. Kalau sahabat-sahabat semua, baik dari cabang, semua kader-kader PMI maupun audiens secara umum yang ingin juga menuangkan pemikirannya, memberikan ide dan gagasannya, kita sharing dan kita sampaikan juga secara langsung ke materi. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu hal yang bisa diafirmasi oleh pemerintah Provinsi Banten. Mungkin itu kira-kira. Terima kasih. Selebihnya nanti kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nawasai selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dan Pak Trenggono Wahyu Pratomo selaku Bidang Kelembagaan Pemuda Dispora Provinsi Banten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya sambutan atau perkataan ucapan dari Ketua PKC kita. Di sini sudah hadir di tengah kita dua pemateri kita yang tadi sudah kita saksikan juga. Mungkin untuk pertama silahkan kepada Bapak Nawa atau Cak Nawa selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten menanggapi atau langsung kita berdiskusi tentang kewirausahaan pemuda di tengah pandemi seperti ini. Apa kira-kira legislasinya yang pemerintah, DPRD, kemudian juga untuk mengukur implementasi dari Perda nomor 10 tahun 2014, boleh kita dengarkan pemaparan beliau. Waktunya kita persilahkan. Terima kasih, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dispora yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Trenggono, Ketua PKC PMII Provinsi Banten, Mas Salahuddin, kawan-kawan peserta webinar dari keluarga besar PMII yang insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang saat ini lagi melanda kita, yang kemudian juga mempengaruhi postur anggaran di dalam APBD, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pandemi COVID-19, dan yang kedua terkait dengan penyelamatan Bank Banten. Dua hal ini mengakibatkan postur anggaran atau perencanaan yang kita buat di dalam APBD 2020 ini banyak meleset. Salah satunya adalah karena pandemi COVID tersebut, maka dari sisi pendapatan yang sebelumnya ditarget 12,6 triliun, itu kemudian terkoreksi, pendapatan kita hanya mendapatkan 10,45 triliun, atau berkurang kurang lebih sekitar 2 triliun 154 sekian miliar.
Pendapatan yang menurun ini juga mempengaruhi postur belanja, di mana belanja yang sebelumnya ditargetkan adalah 13,214 triliun, maka kemudian berkurang 3,363 triliun. Jadi belanja daerah kita sekarang hanya sekitar 9 triliun 850 sekian miliar. Nah, ini terus terang juga mempengaruhi alokasi anggaran yang didistribusikan, salah satunya adalah untuk kepemudaan, baik itu yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga maupun juga yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Ini diperparah lagi dengan ada skema kita untuk lakukan penyelamatan Bank Banten, di mana kita atau pemerintah provinsi harus melakukan penyertaan modal kurang lebih sekitar 1,551 triliun. Ini adalah selintas terkait dengan anggaran secara keseluruhan. Nah, posisi pandemi kita sekarang, posisi COVID di Banten memang jauh lebih baik dibandingkan wilayah di Pulau Jawa, di mana saat ini posisi Banten adalah di urutan ke-13. Banten pernah berada pada posisi ketiga, kemudian turun ke posisi kelima, ke-8, kemudian ke-11, dan sekarang posisi di Banten adalah ke-13. Ini adalah bisa diklaim sebagai capaian kinerja pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah kabupaten kota di wilayah Banten dalam rangka untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Adik-adik, perlu saya sampaikan, memang pernah ada yang disebut dengan refocusing anggaran. Refocusing anggaran itu terjadi sampai dengan 3 kali. Refocusing yang pertama itu terjadi pada tanggal 20 Maret 2020, itu BTT menjadi 162 miliar. Kemudian refocusing kedua itu terjadi pada tanggal 9 April, BTT kemudian naik gratis menjadi 1,22 triliun. Karena di PTT yang kedua ini sudah mulai ada skema terkait dengan jaring pengaman sosial dan juga skema tentang pemulihan ekonomi. Di refocusing ketiga yang terjadi pada tanggal 30 April, naik kembali dari 1,22 menjadi 1,68 triliun. Di mana kenaikan ini disebabkan oleh jaring pengaman sosial ya yang sebelumnya hanya disiapkan untuk 3 bulan menjadi 5 bulan. Tetapi pada perkembangannya pada bulan Juli setelah pemerintah provinsi mengajukan draft KUA PPAS ya kepada DPRD, karena ketika refocusing DPRD memang tidak terlibat karena itu hanya internal Pemprov dengan pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam kaitan refocusing kemudian kita baru mengetahui bahwa dari anggaran atau di KUA PPAS ya kita baru mengetahui BTT yang sebelumnya 1,68 triliun itu kemudian hanya kita pasang di angka 770 miliar. Ya, ada koreksi yang cukup banyak karena koreksinya dipakai dalam rangka untuk mensubsidi penambahan penyertaan modal terhadap Bank Banten dalam rangka untuk penyelamatan. Di samping juga disisir dari belanja-belanja yang lain. Ini yang perlu adik-adik PMII atau sahabat-sahabat PMII pahamin mengapa banyak hal yang seharusnya kita bisa lakukan, kemudian tidak bisa kita lakukan, dikarenakan ada 2 hal. Yang pertama adalah pandemi yang mengakibatkan
target pendapatan kita menurun, dan juga karena ada sesuatu yang sifatnya ekstraordinari, yaitu penyelamatan Bank Banten. Teman-teman atau sahabat yang kami hormati, ya, dari angka 770 ya, yang kemungkinan besar di bulan atau di tanggal 14 Agustus nanti akan menjadi sebuah keputusan bersama, yaitu ketika diparipurnakan diparipurnakan peraturan daerah terkait dengan APBD perubahan 2020, itu perlu saya informasikan kepada adik-adik bahwa serapan untuk penanganan COVID sampai dengan saat ini baru di kisaran 405,242 miliar. Di mana angka 405,242 miliar itu terkoreksi lagi 93 miliar karena uangnya sampai sekarang belum bisa dipergunakan karena masih tersangkut di Bank Banten yang saat ini lagi melakukan prosesi penyelamatan. Ini yang perlu saya sampaikan. Untuk apa saja uang tersebut? Yaitu yang pertama adalah untuk jaring pengaman sosial untuk kurang lebih sekitar 421.177 kepala keluarga, dengan besaran bantuan 600.000 untuk Tangerang Raya dan juga 500.000 untuk Kabupaten dan Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, ya. Dan untuk biaya penanganan kesehatan, ya, itu dipatok di angka 251,954 sekian miliar. Nah, ini yang perlu untuk teman-teman pahamin. Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi, ini juga bisa nanti dieksplor oleh adik-adik atau oleh sahabat-sahabat PMI. Ini nanti akan banyak berkaitan dengan di Indak, ya. Kita yang sebelumnya dipasang cukup besar, sekarang tinggal 20 miliar terkait dengan masalah itu. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik, ya, bahwa ada rencana atau ada tawaran dari pemerintah pusat untuk memberikan pinjaman ke daerah, termasuk salah satunya adalah Provinsi Banten. Kita belum tahu apakah nanti kita akan mendapatkan pinjaman tersebut. Kalau kita mendapatkan pinjaman tersebut, otomatis kita bisa menambah atau melakukan intervensi untuk program-program terkait dengan pemulihan ekonomi, karena memang amanat daripada pemerintah pusat sekarang ini harus lebih banyak kegiatan yang sifatnya adalah padat karya. Nah, terkait dengan dua OPD yang bisa di-endorse ya oleh Dinas Pemuda, dan itu anggaran sebelumnya itu adalah 68,859 miliar. Nah, sekarang anggarannya terkoreksi separuhnya, tinggal 36,774 sekian miliar. Nah, ini nanti kita kemarin ada intervensi di DPRD untuk menambah alokasi anggaran agar ini juga bisa dimanfaatkan, di-endorse oleh kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini ngundang Kepala Dispora dengan mengundang adanya komunikasi, saya yakin informasi akan bisa berjalan sehingga adik-adik atau sahabat-sahabat bisa mengetahui mana-mana yang bisa dibutuhkan kehadiran PMII dalam rangka untuk mewujudkan semangat kewirausahaan
pemuda. Yang kedua adalah yang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini ada program pelatihan di sana. Anggaran sebelumnya adalah 42,409 miliar. Nah, sekarang di KUA itu menjadi 29,504 miliar. Berkurang ya agak cukup ya 30 persenan, dan kita kemarin juga ada intervensi di sana, sehingga ketika ada program-program pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, latihan kewirausahaan, misalkan kecantikan atau digital dan lain sebagainya, ini juga bisa di-endorse ya oleh adik-adik atau oleh sahabat-sahabat PMII Provinsi Banten. Di samping yang biasa main proyek ya, yang biasa main proyek itu di Perkem atau di PUPR dulu, di PUPR memang angka di awalnya adalah 737 miliar, kemudian terkoreksi ya, dan sekarang menjadi 118 miliar. 349.717.000 rupiah. Kita kemarin ada intervensi supaya ada kegiatan yang bisa dijalankan dengan mendorong alokasi anggaran berlebih sekitar 25 miliar. Jadi yang biasa main di kegiatan proyek infrastruktur ya, hal tersebut bisa dilakukan oleh teman-teman. Juga di PUPR, mohon maaf tadi PUPR di Perkem. Di Perkem yang sebelumnya anggarannya adalah 794 miliar, kemudian Pemprov mengajukan tinggal 138 miliar, kita kemarin ada intervensi, sehingga anggaran untuk Perkem itu menjadi 178,27 miliar. Hal-hal yang semacam ini ya, yang bisa nanti juga di-endorse ya oleh sahabat-sahabat PMII dalam rangka untuk menuju ke wirausahaan. Yang ketiga, yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik, kondisi ekonomi Banten ya. Kondisi ekonomi Banten memang saat ini pertumbuhan ekonominya drop 3,09% ya di triwulan pertama, meskipun lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang cuma 2,97%. Namun apabila kita bandingkan dengan posisi di triwulan keempat 2019, ini turunnya agak jauh karena di triwulan keempat posisi pertumbuhan ekonomi di Banten itu 5,9%, dan juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Nah, dalam rangka upaya dampak ya, kita memang agak susah hanya mengandalkan alokasi anggaran dari APBN maupun juga dari APBD. Disinilah pemuda dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan usaha ya, kreatif ya, terobosan-terobosan usaha kreatif. Misalkan seperti apa? Itu kan banyak hal yang bisa dilakukan. Misalkan terkait dengan digital ya, terus kemudian online shop, terus kemudian mengajak masyarakat misalkan untuk budidaya ternak A atau ternak B, misalkan lele dan lain sebagainya. Ini kita dibutuhkan memang, terutama pemuda, kita sangat membutuhkan sahabat-sahabat muda untuk melakukan terobosan-terobosan dari sektor industri kreatif ya, sehingga itu juga tidak terlalu membebani
postur APBN maupun postur APBD. Karena memang pada saat ini yang terjadi adalah seperti itu. Saya pikir ini sedikit sebagai gambaran umum yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat muda PMII ya. Nanti kita sambil diskusi terkait dengan berbagai macam persoalan, dan saya berharap Dispora harusnya tadi juga hadirkan Disnaker, hadirkan juga Indak gitu kan ya, hadirkan juga PUPR dan Perkim, sehingga kita minta agar beberapa OPD yang ada di Provinsi Banten ini juga bisa memberikan peran yang cukup kepada generasi muda Banten dalam rangka mereka membantu mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten yang pada akhirnya nanti pasti akan memberi dampak yang bagus kepada ekonomi nasional. Saya pikir ini sedikit sebagai gambaran, dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak seperti yang adik-adik atau sahabat-sahabat harapkan. Tidak ada yang sempurna dalam berbagai macam hal, tetapi inilah situasi dan kondisi yang terjadi. Bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasinya. Saya pikir ini, dan akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Suara host belum kedengeran. Host. Belum diaktifin. Ya, baik. Itu tadi ya pemaparan dari Cak Nawa mengenai kondisi ekonomi Banten saat ini. Gambarannya seperti yang tadi beliau paparkan, bahwa memang pemerintah daerah pun dari program pemulihan ekonomi nasional itu, yang kita tahu kan ini dari pusat mengucurkan ya, atau memberikan dananya kepada provinsi-provinsi yang memang untuk pemulihan yang dikhususkan untuk lebih kepada swakelola atau padat karya tunai. Di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada beberapa yang jadi atau dinas-dinas yang terkait, termasuknya juga Dinas Kepemudaan. Di sini juga telah hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, mungkin juga akan sharing tentang bagaimana Dinas Pemuda ini untuk menanggapi ataupun juga afirmasi seperti apa yang Dinas Dispora untuk menjadikan ini ya, di tengah pandemi ini. Langsung saja mungkin kita ke pemateri selanjutnya dulu, nanti akan kita langsung diskusi lagi. Boleh dipersilahkan untuk pemateri selanjutnya dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Salam kembali kepada teman-teman di legislatif. Terima kasih. Suaranya, Pak. Suaranya belum masuk ya? Cek. Masuk suaranya? Masuk. Oke, baik. Salam kembali, salam hormat buat teman-teman di legislatif, khususnya kepada Cak Nawa ini, luar biasa. Khususnya buat teman-teman di PMI ini harus tahu bahwasanya beliau ini merupakan tokoh yang betul-betul memberikan kesempatan yang luas buat kita, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan khususnya di Provinsi Banten. Sahabat-sahabat PMII, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tentunya memiliki kewenangan atau boleh dikatakan kewajiban untuk memfasilitasi kepemudaan khususnya di Provinsi Banten. Dalam era COVID ini kita sudah sadar bareng bahwasanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya keadaan ini merupakan keadaan yang luar biasa di mana pembangunan itu terhenti, dalam tanda kutip terhenti ini stagnan. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus, kemudian tingkat pengangguran itu menjadi tinggi, kemudian manufaktur yang melambat, dan terakhir adalah daya beli masyarakat yang kurang. Akhirnya tentunya peran pemuda kembali lagi diundang, dalam tanda kutip diundang itu seperti di sejarah, mau tidak mau, suka tidak suka, dalam perkembangan di Republik ini, pemuda merupakan sebuah motor pendorong untuk perubahan. Perubahan ini untuk bertahan, untuk maju dan seterusnya. Dan terusnya kalau bicara secara pribadi, saya amat sangat bangga nih, khususnya buat teman-teman di PMIMI yang berani untuk menginisiat bahwasanya apa sebenarnya harus kita lakukan bersama. Baik, sekedar untuk pengetahuan kita bersama, jumlah pemuda khususnya di Provinsi Banten itu kurang lebih ada di angka 2,7 juta jiwa. Dari 2,77 juta jiwa itu tercatat di kami kurang lebih 4.000 itu pengusaha. Dalam tanda kutip pengusaha itu dari berbagai elemen ya, dari berbagai sektor. Dan tentunya dampak daripada pandemi ini luar biasa sekali buat para pelaku usaha, khususnya di pemuda lah, yang pemula, yang boleh dikatakan modal masih bahkan mungkin masih ikut orang tua, tetapi yang paling kita utamakan adalah yang punya semangat dan keberanian untuk membuka usaha. Sahabat-sahabat PMI, hal ini tentunya harus kita sikapi dalam bentuk bagaimana kesiapan kita khususnya di kepemudaan untuk mempersiapkan itu. Nah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Provinsi Banten tentunya juga berusaha untuk mengakomodir apa yang terjadi dalam hal ini khususnya di era pandemi ini dengan membuat dua program. Pertama adalah program nanti insya Allah kalau memang ini masih dalam pergub nih, nanti mohon izin Cak Nao untuk bisa ikut juga nanti perjuangan di pergub ini. Jadi kita ada pergub tentang percepatan atau revitalisasi pendanaan khususnya modal kerja di pemuda itu. Jadi ada dua program, kurang lebih nanti sekitar 60 sampai 100 pelaku usaha kita akan coba bantu, dorong dengan bantuan dana. Mudah-mudahan dari ABT ini terakomodir, karena kita masih dalam susunan pergub tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah kedua, saya sering bicara tentang middle skill itu. Pemuda itu memiliki potensi middle skill itu jasa itu yang bisa dilakukan. Jadi tidak perlu mesti harus yang tetapi kita fasilitasi untuk itu. Misalnya sekarang kita ada kesulitan tentang belajar. Anak-anak belajar online tetapi tidak maksimal. Nah, mudah-mudahan peran serta pemuda bisa kita berdayakan dalam hal untuk kegiatan itu, gitu kira-kira seperti itu. Dan ini tentunya kita harus sama-sama bersama, kerjasama bersama, kemudian saling bisa mendukung agar apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang ingin kita capai itu bisa kita capai bersama. Yang harus dipahami dan dimengerti bersama bahwasanya masa depan itu milik sahabat-sahabat pemuda. Gitu. Kalau kita sekarang adalah boleh dikatakan asistensi dalam teman-teman atau jembatan, merupakan jembatan buat teman-teman untuk mencapai masa depan itu. Jadi peran serta itu yang harus dilakukan sama teman-teman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah survival. Survival dalam artian hari ini teman-teman harus betul-betul survival dalam tanda kutip, karena memang tantangannya adalah tantangan. Kalau saya dulu masih ingat betul tahun 98 ini lebih daripada 98 karena ini krisis bukan krisis multidimensi lagi, tetapi bagaimana ketahanan itu bisa benar-benar dilakukan sama teman-teman khususnya yang memang ingin berupaya untuk tetap bangkit dalam proses dunia ini. Saya pikir itu sebagai awal, nanti kita akan diskusi saja apa yang bisa kita lakukan dan kita sinergikan bersama khususnya dalam kemajuan kepemudaan di Provinsi Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Dispora yang mewakilinya. Jadi tadi sesuai pemaparan beliau bahwa memang Dispora Provinsi Banten pun sama ya mengupayakan terutama untuk pemuda-pemuda yang saat ini tentang kewirausahaan. Ada juga tadi kan ya kita dengar program-program dari beliau akan mencoba untuk ada pelatihan untuk penambahan skill juga. Nah, di sini juga mungkin ada sahabat-sahabat pelaku industri dan juga usaha yang ikut bergabung di kita. Nanti kita akan boleh tanya kepada pemateri kita. Untuk nanti ini mau langsung ke tanya jawab ataukah memang mungkin ada tambahan lagi dari kedua pemateri kita? Ketua PKC silahkan untuk menanggapi. Langsung tanya jawab aja. Oh, langsung tanya jawab. Ya, kita tuh banyak nih peserta kader-kader PMI yang juga aktif di dunia usaha. Nah, kira-kira apa penyampaiannya, apa hal yang kemudian harus diafirmasi, ya begitu aja. Ya, di sini nanti kita atur boleh langsung ke sesi pertanyaan yang pertama. Kita buka sesi pertanyaan untuk tiga orang pertanyaan dulu. Boleh untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya, boleh langsung tulis pertanyaannya, nama dan asalnya dari mana, nanti kita coba sampaikan. Boleh, yang pertama ada datang pertanyaan dari ini dari sahabat Iqbal Nafis, katanya menanyakan, boleh langsung sahabat Iqbal Nafis boleh di on juga mic-nya, boleh bertanya langsung kepada para pemateri kita. Ya, halo, izin bertanya pemateri. Ya, kalau saya kan mulai lagi berjalan ini Pak ya, mengumpulkan petani rumput laut, membina, dan curhatan dari petani rumput laut itu memang bagus tidaknya hasil tani itu dari tergantung alam Pak. Sedangkan kan kalau di Serang Utara itu hasil limbahnya lari ke situ ke semua Pak. Bagaimana itu caranya? Jalan keluarnya? Mohon arahannya Pak. Iya, untuk sahabat Iqbal Nafis sudah. Intinya jadi mungkin beliau ini sedang usaha tentang rumput laut ya di Kecamatan Tirtayasa. Jalan untuk petani-petani ini di tengah wabah COVID-19 ini untuk lebih memasarkannya, mungkin karena kan faktor alam juga dan juga ditambah kondisi yang serba terbatas ini. Kita boleh tampung lagi, ada yang bertanya lagi nanti? Masih ada yang mau bertanya? Boleh saya bacakan ya untuk pertanyaannya. Bagaimana jalan keluar supaya hasil petani rumput laut meningkat? Mengingat bagus tidaknya hasil rumput laut adalah tergantung faktor alam. Dalam hal ini, pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai yang berujung di Laut Serang Utara. Boleh ditanggapi oleh kedua pemateri kita, siapa dulu? Bapak Dispora. Baik, terima kasih. Dispora. Baik, terima kasih untuk dari Pak Iqbal ya, Bang Iqbal ya, Selamat Iqbal. Jadi begini nih, memang kita sudah ada untuk rumput laut, terus terang saja pemasarannya itu kalau dibilang mudah mungkin agak dibilang itu, tetapi yang pasti kalau saya pernah tahu bahwasanya sebenarnya pabrik
untuk agar-agar itu adanya di Tangerang tuh. Jadi sebenarnya untuk pemasaran hampir tidak ada masalah. Hampir tidak ada masalah itu maksudnya hampir tidak ada masalah. Karena apa? Karena perlu ada demand di sana. Cuma permasalahan memang terus terang, memang ini faktor yang sama-sama kita sadari bersama bahwasanya untuk perlintasan sungai laut di utara itu memang agak resistan terhadap urusan lingkungan. Jadi ini memang harus nanti ada kerjasama tersendiri kepada teman-teman. Jadi ada beberapa juga penggiat di samping penggiat lingkungan. Nanti mungkin juga kita akan kolaborasi dengan penggiat yang lain yang ada di daerah bantaran kali khususnya. Tentunya ini juga akan melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Tetapi yakinlah bahwasanya ini bukan hal yang sulit apabila kita memang betul-betul ingin sama-sama berbuat untuk khususnya daerah ini gitu. Dan terus terang saya bangga nih, saya baru dengar kalau ada di wilayah utara itu yang rumput laut. Biasanya saya dulu kalau itu pembinaan tuh di wilayah Panimbang, kemudian Tanjung Lesung dan seterusnya, itu wilayah selatan yang biasa kita itu. Karena apa? Karena memang terus terang saja limbahnya lebih sedikit gitu. Tapi terus terang saja kita akan coba buat cari jalan keluar bersama, dan bagaimana kita nanti akan coba buat kolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Itu saja mungkin bisa kami cukupkan. Terima kasih. Ya, bagaimana sahabat Iqbal, boleh langsung di ini jawab mengenai jawabannya? Izin bertanya. Ya, coba yang bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahroni. Saya dari BKPK Badan Komunikasi Pemuda Koperasi Wilayah Provinsi Banten. Kebetulan pegiat koperasi di Provinsi Banten, alamat di Kecamatan Pabuaran. Terkait masalah keberpihakan pemuda ya pemerintah, harusnya pada kesempatan hari ini dihadirkan juga Dinas Koperasi dan UMKM. Karena menyangkut terkait masalah wirausaha. Nggak kedengaran. Halo? Nggak kedengaran. Halo? Kurang kedengaran. Halo, kedengaran? Kedengaran nggak? Jelas. Jelas, oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sahroni, saya dari BKPK Wilayah Provinsi Banten, Badan Komunikasi Pemuda Koperasi, Dekopin Wilayah Banten. Saya apresiasi kepada teman-teman PMII sudah melakukan terobosan baru terkait masalah keberpihakan pemerintah terhadap pemuda dalam masa pandemi ini ya. Alangkah baiknya ketika saya melihat pemateri hanya dari Dispora, lebih bagusnya lagi yang konsen di bidang usaha ataupun di bidang UMKM itu Dinas Koperasi dan UMKM juga diundang gitu. Tapi pada hari ini tidak hadir, tidak ada karena tidak ada list undangannya. Mungkin bisa di lain kesempatan itu dibuka kembali gitu kan. Apalagi ada beberapa hal program di Kementerian Koperasi kalau nggak salah, di Kementerian Koperasi terkait masalah hibah, bantuan ataupun ini untuk UMKM gitu kan. Saya ingin bertanya ke Dispora terkait masalah ini, terkait masalah kepemudaan, ada terkait masalah peran pemerintah terhadap pemuda khususnya bidang kewirausahaan. Kalau di bidang kewirausahaan apa yang dilakukan khususnya oleh Dispora terhadap kepemudaan dalam pandemi ini, khususnya di bidang wirausaha ataupun UMKM yang dilakukan oleh pemuda gitu. Terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada PMI yang telah memberikan waktu dan membuat acara ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Izin bertanya kembali. Izin bertanya. Mute-nya host. Saya mau nanya Bukan boleh nggak? Hostnya
Mute-nya dibuka dulu. Izin bertanya, Bapak. Saya mau nanya boleh nggak? Hostnya mute-nya Bisa campur. Host, tolong diatur itu. Teh Nadia itu hostnya belum di-unmute. Ya. Host. Nah, jadi kalau misalnya untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya, mohon untuk tunggu aba-aba ataupun jangan langsung open mic dulu biar lebih kondusif. Nanti tadi sudah ada penanya, jadi berikan waktu untuk pematerinya untuk menjawab dulu. Nanti setelah itu akan kembali kita buka. Jadi mohon untuk tidak open mic terlebih dahulu. Oke, menanggapi pertanyaan yang tadi ya Pak, yang dari Bapak Sahroni, yang dari Badan Koperasi, boleh ditanggapi dulu oleh pemateri kita. Untuk penanya selanjutnya nanti tunggu sebentar. Oke, tunggu sesi selanjutnya. Dipersilakan Pak untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Bung Sahroni ya dari teman-teman apa tadi Dekopin ya kalau tidak salah. Begini, sebenarnya kita sudah bersama-sama juga sama Dinas Koperasi. Nanti kalau sasarannya itu untuk kebetulan kita akan ada pergub tersendiri tentang penanganan percepatan pemulihan ekonomi COVID terutama COVID ini. Jadi kita sedang menunggu pergubnya, peraturan gubernur yang insya Allah nanti akan terbit atau segala mungkin setelah bersama anggaran perubahan. Dalam skematik itu nanti akan terbagi, kalau boleh ditanyakan ada nggak sih relaksasi, kalau mungkin relaksasi kita dalam bentuk stimulan. Stimulan dengan beberapa kriteria tentunya. Nanti teman-teman pemuda yang memang masih, khususnya pemuda nih, khususnya yang berusia antara 16 sampai 30 tahun, kita akan coba akomodir. Kemarin kita juga sudah kerjasama dengan PMI untuk mendata teman-teman di PMI yang memiliki usaha dalam tanda kutip yang terdampak. Insya Allah nanti kita akan coba buat verifikasi dan seterusnya. Kemudian itu pun tidak berhenti di situ. Untuk teman-teman yang memang wirausaha muda, yang belum tapi tidak dalam range suatu usia muda lagi, itu nanti ada payung lagi di dinas yang terkait tadi. Apakah nanti masuknya ke dinas koperasi, kemudian apakah ke dinas perindak dan seterusnya. Nanti ada beberapa skema stimula yang mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat kembali untuk berwirausaha. Karena terus terang ini memang wirausaha ini seperti pengalaman di 98 itu UMKM yang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Saya pikir itu jadi mudah-mudahan sesegera terbit nih pergubnya. Jadi kalau ketika pergubnya sudah terbit, mungkin kita akan memberikan informasi selanjutnya kepada teman-teman di kepemudaan. Terima kasih. Masih sistem nanya nggak ini? Masih. Tapi biarkan pemateri kita menjawab terlebih dahulu. Tadi udah dijawab kan? Sudah, mungkin dari Bapak Sahroninya sudah cukup kah? Untuk jawabannya dari Bapak? Ya sudah cukup. Tinggal kita menunggu pergub yang akan diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini ya. Ya kita mudah-mudahan ada stimulan buat wirausaha pemuda khususnya. Ya teman-teman PMI juga sedikit saran, mohon ketika melakukan ini terkait masalah wirausaha, dinas terkait jangan hanya dinas pemuda dan olahraga, tapi dinas koperasi dan UMKM juga dilibatkan gitu, karena yang banyak bersentuhan juga terkait masalah hal kewirausahaan pemuda dan pemula itu adanya di dinas koperasi dan UMKM. Terima kasih dan mohon Pak Kadis atau yang mewakili dinas pemuda dan olahraga. Terima kasih atas stimulannya. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua sebagai pemuda di Provinsi Banten. Oke, baik. Terima kasih. Untuk sesi kali ini satu pertanyaan lagi ya. Boleh untuk satu pertanyaan sudah masuk, itu pertanyaan dari sahabat Ahmad Taufik dari PCPMI Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Host. Ya. Host, izin bertanya, host. Untuk sahabat Taufik, silahkan.
dari PMI Kabupaten Serang? Atau nanti host ditampung dulu ya semua pertanyaan biar lebih kondusif ya. Host. Mau Ya. nanya boleh nggak? Satu-satu. Yang tadi saya sebutkan, silakan boleh open mic-nya dari sahabat PMI Kabupaten Serang. Pertanyaannya sudah masuk di kita? Sudah kita tampung? Pertanyaan udah masuk. Iya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PKC PMI Banten yang telah menyelenggarakan webinar. Semoga sehat selalu dan selalu sukses, terutama kepada pengurusan PKC PMI Banten. Izin bertanya terkait sejauh manakah pendampingan UMKM di tingkat desa gitu, skala mikro yang memang itu sangat kesulitan terhadap masyarakat untuk mendistribusikan barang dan hasil produk mereka gitu. Terkadang di pasaran itu tidak laku gitu. Adakah fasilitas dari pemerintah ingin membuat sebuah toko yang bisa memfasilitasi UMKM mikro di tingkat desa dan kecamatan untuk berkumpul dan berkembang terhadap persaingan yang memang sudah ada gitu tuh. Dan sejauh manakah regulasi itu sudah dibangun gitu agar bisa menyentuh gitu kalangan-kalangan masyarakat yang kecil yang memiliki UMKM sangat terlalu tidak memadai, mungkin bisa dibantu dan ada perhatian gitu dari pemerintah. Mungkin itu saja gitu. Terima kasih, Yos. Ya, terima kasih pertanyaannya. Berarti sejauh mana ya pendampingan kepada UMKM? Ini berarti masih, ya boleh kedua pemateri kita, baik dari Bapak Dispora ataupun yang DPR, Channel boleh untuk menanggapi juga, karena ini kan masalah pendampingan kepada UMKM ya, kepada kedua pemateri ataupun salah satu terlebih dahulu, boleh untuk menjawab, dipersilahkan. Kak, saya satu dong, Kak. Ya, halo? Ya mungkin ditampung dulu pertanyaannya biar lebih kondusif dan nanti sekaligus dijawab oleh pemateri. Selanjutnya. Tampung aja. Karena pertanyaannya sudah masuk ya. Boleh izin bertanya? Izin bertanya boleh? Jangan sampai cara bertanyanya berbeda. Kalau udah kejalanan demo itu. Izin bertanya dong. Di pojokan di halo. Izin. Cek. Ini kebetulan soal apa videonya lagi ini gambar saya jadi hilang. Gitu, mohon izin. Tapi suara kedengaran nggak, host? Itu ya, kuotanya. Terdengar. Jelas. Terdengar, baik, suaranya terdengar. Oke, mendengar apa tadi coba buat untuk yang pendampingan ya kalau nggak salah ya. Jadi terakhir dari Pak itu dengan apa dari PKC Serang tadi tentang pendampingan. Kita sebenarnya sedang merancang apa yang disebut dengan life skill. Life skill itu nanti adalah satu tempat di mana para pemuda dan para pelaku usaha, khususnya di yang pemuda itu akan berkumpul dan melakukan kolaborasi di sana. Jadi konsep tentang life skill ini di samping untuk pemantapan tentang skill-nya, itu juga nanti akan mencoba untuk pemantapan di bidang pemasarannya tadi kalau boleh dikatakan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, dan memang terus terang saja yang paling penting adalah bagaimana peran pemuda itu sendiri dalam melakukan itu. Karena kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin kalimatnya, lebih kepada kalau kita yang berlaku sebagai objek, kemudian juga sebagai subjek, maka itu arti dari pemberdayaan pemuda itu sendiri mungkin nanti akan diragukan. Nah untuk itu maka kami dari Dispora itu amat sangat mengundang sekali, amat sangat senang sekali ketika ada para pemuda yang memang boleh dikatakan ingin sekali atau ingin berkolaborasi khusus dalam bidang-bidang itu. Nah, semoga ini menjadi sebuah sarana. Life skill ini
insya Allah juga akan dilaksanakan dalam hal pada saat kegiatan di recovering COVID ini, gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silahkan. Ya, untuk sesi Host. ya untuk sesi selanjutnya tadi sesi pertama sudah kita buka ya. Jadi sekali lagi mohon untuk ketertibannya para peserta saya apresiasi karena di sini banyak sekali yang ingin bertanya ya mengenai usaha ini. Tapi mohon untuk tetap tertib. Jadi kita buka sesi selanjutnya, tapi silahkan tulis dahulu pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti kita akan sharing, akan kita tunjuk. Nanti boleh baru setelah itu open mic. Ya, boleh dimengerti Kak, kalau ya. di chat kepanjangan, Kak. Kalau chat mah kepanjang. Saya dari desa ini keburu habis sinyalnya. Siap. Ya, jadi untuk ketertiban juga, karena ini juga kan semuanya juga sudah ditampung, nanti akan coba jadi pertanyaan yang memang sekiranya sama akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Jadi mohon untuk tetap kondusif ya, sahabat-sahabat semuanya. Untuk sesi selanjutnya, boleh kita buka pertanyaannya. Ini karena memang lumayan banyak ya pertanyaannya. Untuk sahabat Teguh, silahkan di sesi kedua boleh bertanya. Dipersilahkan. Oke, sahabat Teguh. siap. Halo? Nah, jangan pakai Ya. video lah. Langsung aja ya. Jadi begini, pertama mungkin terima kasih diucapkan kepada PKC-PMI Banten yang sudah menyelenggarakan diskusi online lah ceritanya itu. Langsung aja sebetulnya ini Kak, mohon izin buat pimpinan, buat dari instansi. Halo, jangan pakai video Kak. Yang penting kan tersampaikan. Ya. Boleh dilanjut. Langsung. Ini menurut amanah undang-undang pemerintahan daerah ini kan Provinsi Banten adalah kepanjang tanganan dari pemerintahan pusat untuk kemudian dapat membantu laju-laju kepentingan yang ada di daerah. Tema besarnya kan COVID-19 nih. Tema besarnya COVID-19. Cuma sampai hari ini kami gitu nggak pernah merasakan kehadiran pemerintah, khususnya di Kabupaten Lebak, untuk berbicara mengenai dunia wirausaha. Saya sepakat betul tadi apa yang disampaikan sama Pak Syahroni, bahwa minimal harus ada instansi terkait kayak misalkan UMKM, koperasi, Indak, dan lain-lain. Karena sampai sejauh ini, kenapa saya bilang pemerintah belum hadir di tengah masyarakat yang hari ini sedang menghadapi pandemi ini? Contoh di Kabupaten Lebak, APBD 2,7 triliun. Yang disalurkan untuk menangani bantuan COVID-19 dalam pagunya itu ada sekitar 181 miliar. Artinya hanya 8% dari jumlah 2,7 triliun APBD Kabupaten Lebak. Yang lebih disayangkannya lagi, ada ada bantuan khusus pemulihan perekonomian itu untuk UMKM. Ada sekitar 3.741 UMKM yang akan mendapatkan bantuan mengenai menghidupkan kembali roda perekonomian. Nah, pertanyaannya, halo? Masih connect sih, gilir amat komen. Lanjut. Oh, lanjut. Oke, siap. Lanjut. Masih diperdengarkan. Ya. Jadi aneh aja gitu, Pak.
sampai sekarang aku belum pernah mengetahui data konkret mengenai niatan dari pemerintahan, apalagi yang tadi dibincang dari DPRD Provinsi Banten, baru akan, kemudian pemuda baru akan dibuat pergub. Nah, ini gitu loh yang kami tunggu. Walaupun ya Pak, walaupun pada dasarnya tanpa pemerintah pun sepertinya ya bisa gitu loh. Toh saya buka ternak lele, pemancingan, terus tim dan lain-lain itu bisa berjalan aja. Cuma tanggung jawab aja sih Pak, tanggung jawab dari pemerintahan terkait ini nggak nampak gitu loh, tidak muncul terhadap publik. Nah itu yang pertama yang ingin disampaikan. Yang kedua, dalam apa ini aku ngerasain sendiri orang-orang yang hari ini kader-kader PMI lah ya, kader-kader PMI yang ingin melakukan usaha secara mandiri, secara birokrasi ini ribet banget itu Pak, panjang banget. Harus izin ke sana, izin ke sini, belum nanti ngasih ngopi ini, ngasih ngopi itu, buat lancar biar cepat dan lain-lain. Nah, ini kan artinya ada birokrasi yang sangat panjang gitu loh. Ada birokrasi yang sangat panjang yang nggak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sendiri. Kira-kira gitulah. Untung ada OSS tuh, jadi enak tuh. Jadi kalau bikin OSS kan sekarang enak, bikin NIB, situs web dan lain-lain, tinggal klik. Kemarin soalnya saya hampir ketipu, harganya segini, ternyata enggak gitu. Itu bisa diakses dengan mudah. Nah, kira-kira pemerintahan hari ini gimana tuh menanggapi problematika yang hari ini muncul di wilayah birokrasi untuk pemula pengusaha yang dari aktivis pengen coba melakukan dunia usaha, yang dari pengangguran pengen usaha. Nah, kira-kira gimana tuh rekomendasi konkretnya dari pemerintahan tempat? Mungkin 2 pertanyaan itu deh. Sisanya salam buat host yang cantik ya. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya ya. Berarti ini mengarah kepada pemerintahan daerah. Mungkin langsung untuk Cak Nawa boleh ditanggapi Cak, bagaimana ini masalah birokrasi izin usaha segala macam, boleh silahkan ditanggapi. Sama itikat baik pemerintah daerah dengan mengatur anggaran membantu para wirausaha yang sekarang. Karena dari APBD Kabupaten Lebak itu cuma 8% untuk penanganan COVID dari 3.741, anggaran yang dialurkan untuk UMKM hanya 3.741 juta rupiah gitulah. Mungkin gitu Kak. Ya, sudah cukup pertanyaannya ya. Langsung dijawab oleh Cak Nawa. Silahkan Cak menanggapi pertanyaan dari sahabat kita. Halo, apa masih tersambung? Boleh masuk. Iya, silahkan. Ya, masih tersambungkah dengan pemateri kita?
ditampung dulu aja, Ibu host, kasih yang lain untuk dulu nanti, biar nanti langsung dijawab sekaligus gitu. Ya, berarti kita tampung dulu ya untuk pertanyaan yang tadi, sahabat Teguh. Pertanyaannya sudah kita tampung. Yang lainnya boleh bertanya, saya mau sapa dari sahabat-sahabat. Ya, yang tadi bertanya Bapak ini dari Desa Sangyang Jaya. Tadi pertanyaannya boleh? Boleh, boleh. Halo. Ya, silakan. Ini Pertanyaannya, pematerinya Pak. masih pada ada ini? Masih. Masih ya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang dari desa, Pak. Dari desa yang ada di paling ujung timur Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, tapi masih Indonesia, alhamdulillah. Ya. Kalau saya ingin bertanya, sebetulnya tidak pantas untuk dipertanyakan. Cuman greget saja. Pertama, saya yang setiap hari ketemu dengan masyarakat, yang setiap hari tahu kondisi masyarakat, tetapi saya belum melihat ada sikap atau tindakan real yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, terlebih soal UMKM ini. Potensi banyak di desa-desa, tetapi kalau kita lihat lagi-lagi ini, kalau kita lakukan, ini terlalu banyak birokrasi dan sebagainya. Pelatihan selalu pelatihan yang hanya menjadi sebuah program. Tapi nyatanya real untuk bantuan ke pedesaan itu tidak ada. Pelatihan saja kita sulit untuk mendapatkan itu. Pelatihan untuk mendapatkan sekedar pelatihan untuk masyarakat desa. Banyak apa? Soal apa? Halo, masih bisa didengar ini? Huos? Masih bisa didengar, Huos? Ya, jangan repeh aja ini. Saya takut ngomong aja nggak kadengin nanti. Lanjut. Ya, Abah Jaro. Ya. Saya hanya menanyakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini dinas yang membidangi, untuk masyarakat yang ada di pedesaan. Karena saya melihat kenyataannya UMKM ini hanya yang berjalan itu adalah orang-orang tertentu yang mempunyai link birokrasi yang tidak beribet. Kan begitu, bypass. Kita masyarakat di pedesaan, jangankan untuk memperoleh bantuannya, untuk pelatihan saja susah. Nah, ini bukti ketidakhadiran pemerintah Provinsi Banten untuk masyarakat yang ada di pedesaan, khususnya masyarakat di jero lah, kan begitu. Lalu kemudian untuk senior saya Cak Dawa nih, apa langkah DPRD Provinsi Banten melihat kondisi hari ini? Saya kira pemerintah Provinsi Banten baru bisa berwacana, tetapi belum bisa melaksanakan sesungguhnya yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan hadirnya pentingnya UMKM itu. Kita semua bermimpi, kita semua berhayal, bahkan bangun tidur juga berhayal bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera, bagaimana masyarakat ini tidak susah untuk makan dengan hasil jerih payah dirinya, dengan menggunakan dan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Kalau di daerah Sukabumi, di daerah yang lain dengan
UMKM-nya saya lihat ini sudah hampir merata di semua desa tersentuh. Tetapi untuk di Banten ini belum terlihat begitu. Oleh karena itu saya minta atau langkah real yang dilakukan oleh dinas itu sendiri. Kedua, langkah yang dilakukan oleh DPRD melihat fenomena yang sekarang ini terjadi. Mungkin hanya itu saja harapan dari saya, masyarakat yang ada di pedalaman, pedesaan, yang ada di Ruyuk Awi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah hadir kembali Canao di tengah-tengah kita. Ini pas ya, mungkin berlanjut juga dengan pertanyaan sebelumnya mengenai peran pemerintah dan juga DPR sebagai kepanjangan tangan dari rakyat. Soal untuk peran ataupun langkah dari pemerintah sendiri, terus kemudian terkait birokrasi untuk para UMKM, boleh nanti silahkan langsung dijawab oleh Canawa. Ini nanti kita boleh sharing ya. Pertanyaan tadi karena sedikitnya bersinggungan, jadi boleh langsung dijawab saja. Jadi tentang afirmasi pemerintah Kabupaten Lebak terhadap pelaku usaha pemuda. Belum terasa itu pertama yang tadi disampaikan oleh sahabat Teguh, terus kemudian mengenai birokrasi yang membelit juga masih yang memberatkan para pelaku usaha itu, dan juga tadi yang disampaikan penanya yang sebelumnya itu langkah pemerintah ataupun langkah DPR mengenai UMKM juga. Silahkan untuk Canawa boleh dijawab, ya. Terima kasih, Nadia. Perlu saya sampaikan bahwa ada tugas dan kewenangan dalam pemerintahan. Ada tugas dan kewenangan pemerintah pusat, ada tugas dan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan bahkan desa. Saya tidak begitu paham ketika ditanya terkait dengan detail-detail kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang UMKM, karena memang kebetulan saya tidak membidangin itu. Tetapi kalau kita lihat dari alokasi dana ya, alokasi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah provinsi, ini memang di suasana tidak terjadinya COVID saja hanya diberikan alokasi 25,53 miliar. Dan setelah COVID itu terjadi refocusing sehingga angkanya sekarang tinggal 9,049 miliar. Angkanya masih sangat kecil sekali, apalagi ketika kita bicara tentang bagaimana caranya agar distribusi kebijakan tersebut bisa merata hampir di seluruh pedesaan yang ada di Provinsi Banten. Tapi lain daripada itu, sebenarnya ada intervensi dari pemerintah Provinsi Banten, memang alokasinya belum begitu besar, yaitu dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, memang belum besar, hanya 50 juta rupiah per desa. Ya. Nah ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk memberikan stimulus ya kepada pemerintah desa yang memang punya kewenangan utama dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam melakukan berbagai macam hal. Oleh karena itu, kawan-kawan sahabat saya di PMII, kami berharap kehadiran daripada sahabat-sahabat dalam rangka untuk menjadi advokasi atau mengadvokasi pemuda-pemuda di desa untuk juga bisa mendapatkan berbagai macam program ya yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten. Kalau itu tidak datang ya kita tidak tahu. Nah caranya itu tolong didorong, kemudian nanti bisa lewat saya secara langsung, kemudian nanti kita draft dalam proses perencanaan di APBD 2021. Tetapi untuk APBD 2020 ya kayaknya kita agak susah ya
berbicara apapun karena memang situasi dan kondisinya sangat memprihatinkan, baik itu dari sisi pendapatan, ya, dari sisi pendapatan yang di awal tadi kami jelaskan kepada kawan-kawan secara keseluruhan, dan juga dari sisi bagaimana konsentrasi kita pada saat ini yang masih seputar kepada COVID-19, ya, dan baik itu dari sisi penanganan yang dibidangin oleh BPBD dan Dinas Kesehatan, dan juga dalam rangka untuk memberikan afirmasi bantuan sosial, ya, yang hanya bisa diberikan 2 bulan rencananya, dan sampai saat ini pun tahap pertama, tahap yang 1 bulan pun juga belum selesai, baru di kisaran 218.000, ya, dari total secara keseluruhan yang akan dibantu itu 421.177 kepala keluarga. Next, insya Allah. Yang kedua, ketika kita bicara tentang peran DPRD dan peran pemerintah, sebenarnya ketika menjadi sebuah program di dalam APBD, itu adalah program gabungan antara pemerintah daerah dengan DPRD, atau yang biasa kita sebut itu adalah pemerintahan daerah Provinsi Banten. Jadi tidak perlu dikotomi, ini Pemprov, ini ini DPRD, karena ketika sudah menjadi sebuah program, itu adalah program bersama, persetujuan bersama, yang dibahas secara bersama, bahkan kami yang di DPRD punya hak yang melekat, yaitu hak budgeting, dalam rangka untuk memberikan alokasi anggaran. Seperti contoh intervensi yang kita lakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga, kita dorong ada tambahan kurang lebih sekitar 8 miliar dari yang diajukan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Dan kita berjanji bila memungkinkan ada pinjaman dari pemerintah pusat, dari Menteri Keuangan, karena memang ada program seperti itu, kita akan dorong program anggaran tersebut ke berbagai macam kegiatan yang sifatnya padat karya, yang sifatnya adalah dalam rangka untuk mengatasi dampak ekonomi karena COVID-19. Saya pikir itu Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf karena saya saat ini ikut 2 webinar, ya, yang satu di sini, kedua paripurna, meskipun saya sekarang ada di kantor, karena sahabat-sahabat PMII melakukan diskusi, maka saya kedua di rapat paripurnanya pun juga ngikutin dengan webinar. Saya pikir itu Nadia. Terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk Canawa, tanggapannya tadi sudah banyak dibahas, ya, bahwa memang jika UMKM bukan membahas lebih dalam, ya, kalau untuk DPR, untuk Pak Nawa sendiri tadi udah, cuman hanya sudah dijelaskan sedikit mengenai langkah-langkah ataupun upaya dari pemerintah itu sendiri dalam UMKM dan juga di tengah pandemi. Boleh jika memang masih ada yang kurang, kita kasih waktu 2 menit, ya, 2 menit aja, karena waktunya ini mepet, nanti ada sesi selanjutnya, waktu kita hanya sampai jam 4, jadi mohon juga manfaatkan waktu sebaiknya. Atau sudah cukup untuk penanya yang sebelumnya, ada tanggapan lagi atau bagaimana? Aku ya, Kak. Ya, Pertama, boleh. saya 2 menit ya, aturkan Kak. terima Ya. kasih kepada Canawa yang telah menjawab pertanyaan dari saya, walaupun memang tidak tepat dari pertanyaan terhadap jawaban. Tapi mungkin nggak apa-apa. Ini akan menjadi ajang evaluasi kami selaku orang-orang di daerah. Tadi juga sudah ditawarkan solusinya untuk melakukan advokasi-advokasi terhadap pemuda-pemuda yang hari ini melakukan wirausaha di setiap daerah.
Kemudian walaupun memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang belum bahasa Indonesia terbuntaskan itu apa sih? Itulah aja. Terselesaikan gitu dari persoalan peranan pemerintah dalam mengatur perencanaan, baik itu dalam kebijakan, terus keuangan, lalu kemudian pengontrolan, kan yang menjadi tugas legislatif itu demikian. Karena memang tidak ada sedikit pun perencanaan budgeting yang hari ini diarahkan terhadap pemberdayaan ekonomi di setiap daerah, sehingga ini menjadi bukti begitu bahwa pemerintah daerah belum bisa hadir dalam rangkaian kemandirian ekonomi para pemuda. Nah, kemudian ini juga bukan berarti dari Dinas Pemuda ini diem aja, bukan berarti itu. Kan kalau dalam rangkaian APBD itu harus panjang juga kan perjalanannya, disampaikan terlebih dahulu dari instansi terkait bagaimana. Nah, saya sih harapnya dari pemateri yang kedua ini mengajukan beberapa program kegiatan yang memang bersentuhan langsung antara pemuda dengan wirausaha. Nah, sampai sekarang aku belum menemukan itu gitu, belum menemukan etikat, ya rata-rata sama aja dari tahun sebelumnya ke tahun sebelumnya, terus begitu. Mungkin hanya copy paste atau nggak tahu, aku nggak paham lah. Tapi terima kasih, saya haturkan sangat terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami selaku pemuda-pemuda daerah. Mungkin demikian, nanti bisa dibahas di tempat ngopi lah sama senior-senior semua. Mohon izin ini Kang. Mungkin gitu Kak. Halo. Ya, mungkin demikianlah yang disampaikan. Ya. Baik. Untuk Bapak Dispora mungkin ada tanggapannya sedikit. Mohon maaf tadi ini silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau tanggapannya sedikit Pak, boleh? Silahkan. Baik, terima kasih host. Terima kasih abang atau sahabat yang tadi dua-duanya Lebak, luar biasa nih Lebak nih dinamikanya. Sebenarnya kalau dibilang tidak tersentuh mungkin ya mungkin kelalaian kami lah. Tapi beberapa kegiatan bahkan kita lakukan di sana. Terakhir kita melakukan tuh di daerah Cimarga itu kita mau bedah tentang kampung berbasis lebah industri madu kalau tidak salah, walaupun tidak di madu ya, mohon maaf ini. Tapi kita berusaha buat ke sana gitu. Kemudian memang tentunya gini, ada beberapa hal yang menarik tentang pemuda ini. Memang dua hal nih. Terus terang saja saya selalu menggarisbawahi Lebak itu kalau orang bilang katanya sebenarnya terpinggirkan, tapi sebenarnya bukan terpinggirkan. Justru sekarang itu Lebak itu harus menjadi wilayah yang boleh dikatakan menjadi wilayah etalase. Kenapa saya bilang itu? Itu berbatasan langsung dengan kemajuan teknologi, seperti nanti paling cepat ke Jakarta itu ya nanti dari Lebak, kira-kira seperti itu. Kemudian sebenarnya apa yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan adalah pertama adalah kita memetakan dulu nih, terus terang saja yang kita sedang lakukan khususnya di Dispora adalah bagaimana memetakan interaksi antara pemuda di masing-masing wilayah. Karakteristik wilayah Lebak, karakteristik wilayah Pandeglang, kemudian nanti beralih ke wilayah utara itu ada Serang, Kota Serang, Cilegon, Kota Tangerang dan seterusnya, itu amat sangat berbeda. Kalau saja kita bisa mengcombine dalam artian dalam tanda kutip membuat jejaring yang luas antar pemuda itu mungkin akan tertentu semuanya. Ini sekadar bocoran saja, terus terang nih agak sedikit prihatin. Dulu saya pernah di perindustrian, itu komoditi yang ada khususnya di pasar induk Tanah Tinggi itu dari Banten cuma satu, yaitu kelapa. Selebihnya tidak ada. Karena apa? Karena bukan tidak ada mutunya itu, tapi lebih kepada tidak ada kontinuitas dan kuantitas. Kuantitas itu dalam jumlah yang cukup. Ini merupakan peluang untuk teman-teman khususnya di wilayah selatan, apakah nanti di Pandeglang atau di di Lebak untuk memfasilitasi itu. Itu pun nanti bisa juga memberikan kontribusi positif khususnya untuk sumber daya industri.
Di situ ada industri coklat, kemudian industri kopi, industri macam-macam ya. Tinggal memang bagaimana kita merubah paradigma kita. Ini terus terang saja saya tadi ada agak tertarik dengan teman-teman yang khususnya yang di ujung tadi kalau nggak salah di daerah Malingping dan sana. Kemarin tuh ada teman-teman yang ada dari daerah Bayah. Mereka bicara tentang komoditas ikan kalau tidak salah. Dan kita coba buat cari solusinya. Dan mudah-mudahan saya pikir tetap kita dalam satu semangat gimana caranya membangkitkan gairah, kemudian berusaha untuk memberikan tangan terbaik kita. Terus terang saja karena memang kalau dibilang pemerintah itu banyak, memang betul pemerintah itu banyak dalam artian cuma kan masalahnya juga banyak gitu. Boleh dikatakan yang mesti harus ditangani juga banyak. Tetapi semangat untuk selalu menggelorakan kepemudaan ini, pemuda dan mengatasi masalahnya itu tetap khususnya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sementara ini dipimpin oleh Pak Haji Deden. Insya Allah masih terus concern untuk itu. Dan kita terus terang saja, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih itu beri teman-teman khususnya di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang itu amat sangat kalau boleh diangkat jempol lah. Mereka amat sangat membantu kita dalam pemberdayaan khususnya kepemudaan. Itu saja mungkin host bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hostnya nggak ada suaranya. Pak Dispora juga yang tadi sudah memaparkan ataupun menanggapi ya. Jadi memang tadi juga sudah dijelaskan tentang peran Dispora itu sendiri, kemudian juga nanti akan dibantu juga oleh dinas-dinas terkait. Untuk sesi terakhir sudah ada ya yang masuk, kita ambil 2 penanya lagi. Ini sesi terakhir. Sekali lagi mohon untuk tetap kondusif. Ini ada datang dari sahabat kita dari Kang Entom Maskur yang ingin bertanya tentang budidaya ini. Beliau budidaya tentang jamur tiram ini ya. Mungkin di sesi terakhir boleh disampaikan karena kayaknya ini udah listnya dari tadi. Mohon maaf mungkin tertutup. Silakan Kang Entom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Untuk. Waalaikumsalam. Izin bertanya, host untuk dan pemateri juga. Ini datang dari kami sebagai pelaku usaha jamur tiram. Mohon kiranya saya dan sahabat-sahabat dalam hal ini juga minta untuk difasilitasi kaitan alat produksi jamur tiram seperti itu, karena kami sedang keterbatasan dari alat itu. Nah, untuk menghemat energi dan menghemat waktu seperti itu. Nah, sedikiranya mohon Bapak untuk menanggapi kaitan hal ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah bertanya mengenai ini, jadi beliau mungkin pengusaha jamur tiram ya Pak ya. Sekali lagi Ya, boleh langsung ditanggapi oleh kedua pemateri kita. Kalian mungkin kalau mau sekalian langsung closing statement boleh karena ini sesi terakhir. Saya dulu ya Nadia ya. Canawa dulu ya. Silahkan, ya Kak. Jadi terima kasih. Siapa tadi namanya? Saya lupa sahabat. Entom Maskur. Entom Maskur ya. Terkait dengan jamur tiram. Kalau saya tidak salah, ini masuknya ke Dinas Pertanian ya. Di Dinas Pertanian ini juga ada program padat karya sebenarnya.
Cuma permasalahannya ketika kita mengajukan bantuan, ini kan ada proses, ya, tidak bisa ujuk-ujuk, karena kalau ujuk-ujuk prosesnya tidak ditempuh, prosedurnya tidak dilakukan, itu oleh hukum dikatakan salah. Nah, ketika oleh hukum dikatakan salah, itu nanti bisa menjadi sebuah persoalan. Tetapi yang perlu saya sampaikan, bahwa alokasi dana untuk anggaran untuk Dinas Pertanian ini sebenarnya cukup besar ya. Refocusing-nya terjadi refocusing, tetapi alokasinya termasuk yang agak besar, itu kurang lebih sekitar 33,117 miliar. Dinas ini banyak memberikan fasilitasi terhadap pertanian, baik itu ternak, tani, ya, dan yang sejenisnya. Nah, terkait apabila kawan-kawan dari PMII ingin melakukan usaha jenis semacam ini bisa sebenarnya dari awal ya mengajukan kepada Dinas Pertanian sehingga nanti dimasukkan di dalam perencanaan anggaran, dan setelah dapat persetujuan bersama, maka itu nanti akan menjadi sebuah program, dan program itu bisa dijalankan secara secara langsung. Saya pikir itu jawabannya, dan nanti sesi khusus nanti bicara dengan saya 4 mata yang Mas Sultan ya, bisa datang ke Canawan nanti ke sini. Yang kedua, sekaligus ini sebagai closing statement ya, saya berharap sahabat-sahabat PMII ya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini, diskusi-diskusi semacam ini. Jangan hanya diundang satu dinas saja, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, tetapi sebenarnya ketika kita bicara tentang kewirausahaan, itu sebenarnya bisa kita, Dinas Pariwisata kita bisa undang, kemudian Dinas Pertanian bisa kita undang, Dinas Perikanan Perlautan kita juga bisa undang, Dinas Koperasi, UMKM kita juga bisa undang, kemudian Dinas Industri Perdagangan itu juga bisa kita undang ya, bahkan juga bisa mengundang misalkan Badan Penanaman Modal misalkan ya, sehingga perspektif kita terkait dengan apa saja yang bisa kita dorong di Banten dalam rangka untuk memajukan Banten ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita juga berharap agar nanti Bank Banten setelah diselamatkan itu mampu juga ya untuk menjadi salah satu solusi permodalan bagi masyarakat Banten, khususnya pemuda-pemuda dalam melakukan berbagai macam aktivitas kewirausahaan. Terima kasih atas undangannya. Salam buat keluarga secara keseluruhan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, PMII harus maju, PMII harus menjadi agent of change, PMII harus menjadi solusi bagi berbagai macam persoalan yang terjadi di Republik ini, khususnya adalah di Provinsi Banten. Saya pikir itu, Mbak Nadia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin ke tanggapan kedua ya, ke pemateri kita. Pak Trenggono, silakan. Terima kasih, host. Terima kasih, host. Ini luar biasa nih, PMI ada potensi jamur ya, gitu. Cuma memang kadang-kadang tadi kalau saya menyambung dari Cak Nawa tadi, ada beberapa aspek yang biasanya terlewatkan karena saking sibuknya produksi, teman-teman di Pemuda ini terlewatkan aspek yuridis, boleh katakan hukumnya. Jadi perlu juga disampaikan bahwasanya kami terus terang saja sedang menghimpun beberapa potensi kewirausahaan pemuda tentunya yang akan dijadikan unggulan-unggulan terhadap ke depan. Saya pikir ini kalau ini bisa menjadikan sebuah pilot project. Ini mohon maaf nanti posisinya nanti kita samalah, kita nanti sama ketua bisa
kita sharing nanti ya, kita di mana gitu. Kemudian kita ngobrol tentang bagaimana potensinya itu. Kemudian apa? Karena memang jamur ini di beberapa wilayah itu bisa menjadi sebuah tren tersendiri dalam kuliner gitu ya. Saya pernah sekali ke Jogja itu, pernah masuk ke sebuah rumah makan yang dia makanan olahannya dari jamur. Nah, ketika sebenarnya kalau sudah di hilirnya kita kuasai, di hilir ya, di hilirnya kita kuasai, tentunya nanti di hulu pun tidak akan pernah masalah dalam artian untuk produksinya. Sekali lagi mungkin untuk skema tadi mudah-mudahan nanti dalam ke depan kalau memang sudah ada apa yang ingin disampaikan, terus terang kalau Dinas Kepemudaan dan Olahraga memang lebih kepada bersifat kepada penguatan apa namanya, mental kewirausahaannya, kemudian beberapa hal yang boleh dikatakan kesiapan administrasinya. Untuk bantuan alat nanti coba kita akan diskusikan untuk teman-teman ini apakah memang nanti melalui skema seperti apa, dan nanti kita akan salurkan kepada dinas-dinas yang memang memberikan hal tersebut. Tapi yang paling penting adalah tadi saya sampaikan bahwasanya teman-teman itu kadang-kadang suka lupa aspek hukum atau boleh dikatakan dari mulai SIUP, situ dan sebagainya. Ini yang itu. Kemarin sempat ada apa namanya? Dari Kemenkrab itu sampai skemanya sampai 100 sampai 200 juta. Cuma permasalahannya ketika diminta tentang laporan keuangan, izin segala macam, itu mereka banyak kesulitan di kita. Dan akhirnya kita daripada menjadi masalah, selanjutnya kita putuskan untuk sementara Banten itu tidak mengajukan dulu, atau nanti mungkin kita akan evaluasi. Karena apa? Terus terang saja ini yang menjadi masalah kita bersama. Mungkin sekali lagi PMI dapat memberikan edukasi sekaligus advokasi buat teman-teman di bawah nih, khususnya di lapisan grassroots-nya, agar bisa menjadi usaha yang memang bisa untuk organisasi lain. Sebagai penutup, kami sampaikan sekali lagi terima kasih untuk PMI Banten khususnya dan sahabat-sahabat di PMI pengurusnya. Terus lakukan ini terus gitu, karena terus terang saja kalau kita ngopi di kantor paling bisa paling 2, 3, paling banyak 4 orang. Tetapi kalau seperti ini kita bisa melalui hal ini mungkin kita bisa membuat sebuah pemetaan tersendiri tentang bagaimana sistem kemajuan yang akan kita lakukan bersama. Mungkin tidak dalam bentuk program yang prioritas, tetapi lebih kepada siapa akan melakukan apa dahulu, kemudian langkahnya seperti apa, dan akan kita lakukan bersama dalam tema skema panjang itu, kira-kira seperti itu. Sekali lagi host, terima kasih luar biasa. Kami penghargaan untuk sekali lagi sama teman-teman di legislatif, khususnya Cak Nawa yang sampai terakhir tadi masih bisa bersama sama kita. Salam untuk keluarga semua. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua pemateri kita. Untuk closing statement terakhir, kita kasih kesempatan untuk Ketua PKC kita untuk memberikan tanggapannya. Closing statement-nya, Tom, silahkan. Salam. Baik, terima kasih kita dari Tomo, luar biasa sekali tadi. Beberapa hal sudah terjawab dari keresahan serta pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat dari lintas pemuda, dari koperasi tadi, kemudian juga kader-kader PMI yang sebagai pelaku wirausaha, ada yang di jamur tiram, kemudian juga rumput laut, ternak lele dan lain sebagainya dari masing-masing daerah, Kabupaten Serang, Lebak, dan yang lain-lain di Provinsi Banten. Ini sebetulnya kita juga sedang memapping, dan itu juga sudah kerap kali kita lakukan koordinasi serta langkah-langkah strategis untuk mengafirmasi terkhusus sahabat-sahabat bagi pelaku usaha agar dalam persoalan COVID sekarang ini juga tetap terus produktif dan memberikan asas kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Skema itu kemudian yang pada hari ini sudah sedikit banyaknya tergambar, yang nanti kemudian simpul-simpul mapping bidang usaha akan kita follow up, akan kita tidak lanjut.
Dan mudah-mudahan apa yang menjadi misi kita bersama dapat tercapai. Kemudian juga ini pun dalam rangka bagaimana menuntaskan PR-PR daerah sesuai dengan amanah yang ada dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Bagaimana meneguhkan kemandirian ekonomi pemuda ini menjadi satu sektor penting dalam menuntaskan persoalan-persoalan produktivitas ekonomi di Provinsi Banten. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan tindak lanjut apa yang menjadi masukan dari sahabat-sahabat, dari pemateri tadi, dan ke depan kita akan terus melakukan diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, untuk Pak Nawa, Pak Tomo, di kesempatan hari ini sudah bisa berbagi dengan kita. Semoga kita semua sehat selalu, dan semoga sehat lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, para peserta webinar PKC PMI Banten. Hari ini telah kita lalui ya, telah kita dengarkan sangat interaktif, bahwa memang berbicara tentang kewirausahaan di tengah pandemi ini pandemi ini pastinya menjadi dampak semuanya di berbagai sektor, baik di wirausaha, baik di kesehatannya, pendidikan. Untuk mengerucut untuk kewirausahaan, mungkin tadi sudah kita dengarkan ya. Walaupun mungkin kita pribadi dari PKC, mohon maaf bila memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi insya Allah tadi juga sudah dijawab ya, sudah sedikitnya dikasih gambaran, dikasih arahan, dan segala penerangan lah untuk kita para pelaku usaha di tengah pandemi ini. Semoga menjadi angin segar, menjadi juga informasi baru, dan kita juga yakin kepada pemerintahan Provinsi Banten tidak tinggal diam, dan pemerintahan pusat pun sedang menggalakkan untuk percepatan pemulihan ekonomi ini, dan juga untuk para pemuda di sini juga sudah kita dengarkan oleh Kadisporanya juga, oleh Pak Trenggono, bahwa memang Kadispora juga pemuda terutama tentang kewirausahaan. Jadi kita harapkan semoga dari pertemuan ataupun pembicaraan kali ini menghasilkan ya, walaupun mungkin tidak semuanya tadi terjawab, ataupun saya mohon maaf jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang ataupun penyampaiannya yang kurang tersampaikan, dimohon maafkan. Sekali lagi kita tetap jaga kesehatan. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali, karena berbicara wirausaha, berbicara ini juga kan masih banyak ya pastinya yang ingin kita ungkapkan. Tadi juga sudah ada undangan khusus jika memang terkait pemerintahan. Canawa juga membuka pintunya ya, silahkan. Kemudian juga untuk berdiskusi dengan Dispora juga, di sini kita hanya untuk menjembatani, untuk mencoba untuk memberikan ruang untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga dari pertemuan ini akan ada lanjutannya, dan semoga niat baik kita semua juga dipenuhi ya, terpenuhi. Semoga tetap kita diberikan kesehatan. Untuk para peserta, terima kasih sekali lagi, baik itu dari sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat PMII, Ormawa, ataupun mungkin kelompok pemuda dan juga pelaku usaha lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika memang ada salah dan banyak kata, baik itu dari segala teknis ya, dari operator atau mungkin apa. Mohon maaf sekali lagi, dan akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Emang boleh ketemu. Foto bersama ya. Iya, boleh, silakan. Tolong ketua lebak itu paling depan ya. Isinya ketua lebak paling depan. Deket host. Boleh. Boleh. Sudah? Coba foto bersama dulu ya, Tom.
Screenshot. Udah, Tom? Ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Izin untuk live. Live, Tom, bukan live. Ya, Live mulai Mas Leo, live. bukan live. Salah lagi aja. Tolong Suryana, jangan sok polos. Tapi Suryana tadi katanya mau ada. Apaan? Sudah ya, para pemateri terima kasih juga sudah. Boleh Udah, close ini? Udah, Nong, udah. Boleh. Boleh, Nong, udah boleh close tuh. Oh, udah ya. Mau Keluar. minum. Teguh. Nanti aja minumnya malam. Mau minum. Ujang. Kakak PKC silakan. Kok dari tadi nggak minum-minum? Dan idea foto bareng dong berdua. Waduh, hilang. Wijaya baru datang. Udah beres. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri